Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala ashabihi wa man wala. Amma ba'du, qala ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Sadaqallahul azim. Para pemirsa yang dirahmati Allah, di dalam bulan Ramadan maka kita selalu mencari aktivitas, dan aktivitas yang relevan dengan bulan Ramadan adalah yang mudah, murah, dan punya makna tinggi baik bagi kita dan bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena memang bulan Ramadan ini adalah bulan yang tidak bisa dipisahkan dari yang namanya Al-Quran Al-Karim. Tadi saya sudah membaca salah satu ayat dalam surat Al-Baqarah. Saya ulangi, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Bulan Ramadan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran. Artinya memang pantas kalau bulan Ramadan disebut dengan Syahrul Quran, bulan Al-Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Petunjuk bagi manusia dan penjelasan atas petunjuk itu dan pembeda. Faman syahida minkumus syahra falyasumhu. Barang siapa yang menjumpai bulan itu, barang siapa yang hidup sampai di bulan Ramadan, maka diperintahkan buat dia puasa. Oleh karenanya, bulan Ramadan adalah Syahrul Quran. Dia adalah bulan Al-Quran. Tetapi dia karena ada kewajiban bagi yang menyaksikan bulan Ramadan, falyasumhu, maka berpuasalah di dalamnya. Maka bulan itu juga disebut dengan Syahrus Siyam, bulan puasa. Nah, puasa itu menahan diri dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari. Ada beberapa hal yang harus ditahan, dan yang paling ekstrim adalah yang halal tetapi tidak boleh, yakni makan dan minum. Oleh karenanya, supaya Ramadan ini tidak sia-sia, tidak hanya menahan makan dan minum, tidak hanya menahan lapar dan dahaga, maka kita harus mengisinya dengan aktivitas yang bermakna, yakni Syahrul Siyam, yakni Syahrul Al-Quran. Nah, kenapa secara normatif, secara substansi, secara keyakinan kita meyakini huwallazi yunazzilu ala abdihi ayatin bayyinatin liyukhrijakum minaz-zulumati ilan nur wallahu bikum laraufur rahim. Dialah Allah yang telah menurunkan kepada hambanya, yakni ayat-ayat yang telah berhasil mengeluarkan kamu, mengeluarkan umat dari zulumat, dari kebodohan-kebodohan, dari kejahilan, dari zalim yang banyak, ilan nur, kepada cahaya yang memberikan penerangan buat kita. Oleh karenanya, sekali lagi, mari kita mencari alternatif yang paling baik di dalam bulan Ramadan ini dengan membaca Al-Quran. Dan baca Al-Quran ternyata adalah contoh, adalah aturan, adalah aktivitas yang sudah ditekankan oleh Rasulullah SAW. Kalau kata Syekh Mutawalli Sya'rawi, membaca Al-Quran biasa mengambil dari yatslu alaihim ayatihi, yaitu ketika Allah Subhanahu wa taala merintahkan kepada Rasulullah SAW untuk membacakan ayat-ayat Allah, yakni dengan tilawah. Tilawah menurut Syekh Mutawalli Sya'rawi yang pertama dengan qiraatihi, dengan membacanya. Jadi
man qara'a harfan min kitabillah, barang siapa yang membaca satu huruf dari kitab Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an ini, lahu hasanatun, dia mendapatkan satu kebaikan. Wal hasanatu bi asyri amsalihha, dan satu kebaikan itu mempunyai 10 derajat pahala. Luar biasa. Oleh karenanya sungguh rugi kalau kita melewati menit demi menit, waktu demi waktu di dalam bulan Ramadan kalau tidak diisi dengan Al-Qur'an. Syahrul Siyam, yakni syahrul Quran. Dan man qara'a harfan min kitabillah lahu hasanatun wal hasanatu bi asyri amsalihha. Barang siapa yang tidak bisa membaca Al-Quran, man yatata'ta' fihi syakun lahu ajron. Barang siapa yang tidak bisa atau susah membaca Al-Quran, maka kata Rasulullah SAW, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan pahala buat dia, akan memberikan nilai buat dia, syakun lahu ajron. Maka dia akan 2 kali lipat pahalanya. Oleh karenanya rugi kalau kemudian kita tidak melewati Ramadan itu dengan membaca Al-Quran. Kemudian yang kedua, bihifzihi, yakni dengan menghafalnya. Tilawah itu tidak hanya dengan qiraah, tetapi juga dengan menghafal. Kenapa? Karena ternyata kita ini hidup, ujungnya nanti kan meninggal dunia dan menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala, andaikan kita masuk surga, maka kira-kira testingnya begini. Iqra sumartaqi fa inna manzilataka fi akhir ayatin taqra. Bacalah Quran. Baca tidak ada mushaf, maknanya bihifzihi, dengan menghafalnya. Jadi kita menghafal Al-Quran sampai akhirat, sampai kiamat, sampai ke kita di dunia lain, yakni kita ketika menghadap Allah Subhanahu wa taala. Iqra sumartaq. Bacalah dan terus baca. Fa inna manzilataka fi akhir ayatin taqra. Dan tempat kedudukan kamu adalah di akhir yang kamu sudah tidak lagi ada lagi bacaan. Oleh karenanya perbanyaklah menghafal Al-Quran. Dan yang ketiga, yakni bihifzihi, yakni bifahmihi, yakni dengan memahaminya. Tidak mungkin kita membaca dan menghafal kemudian bisa mengambil manfaat kalau kita tidak faham. Oleh karenanya, aktivitas kita bagaimana supaya dijiwai Al-Quran, maka harus memahaminya. Jadi wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kita melakukan kegiatan yang kita tidak punya pemahaman, pengetahuan tentang itu. Kenapa? Karena pendengaran, penglihatan, dan akal budi kita nanti akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena yang ketiga adalah memahaminya. Dan yang keempat terakhir adalah wabitatbiqihi. Kita coba apa benar Al-Quran ini memberi manfaat buat diri kita, bagi tubuh kita, bagi keluarga kita, bagi lingkungan kita. Maka kita coba bahwa ternyata Al-Quran yang sudah terbukti mengeluarkan dari kezaliman-kezaliman yang banyak kepada nur, kita cobakan untuk diri kita. Dan insya Allah apabila kita isi Ramadan ini dengan tilawah Al-Quran, insya Allah akan menyelamatkan kita di dunia maupun di akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Aqulu qali hadza wastaghfirullah li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.